Kenapa nggak ditunjukkan? Kalau yang ditunjukkan itu adalah ijazah yang kemudian dia tunjukkan ini kepada wartawan, saya jamin itu palsu. Kasus Fufu Fafa itu, walaupun dia tidak mengakui bahwa itu miliknya, yang jelas adiknya si Kaisang Pangarep ngakuin itu punya kakaknya. Luhut, dia nganggap kampungan kalau ada yang mau memakzulkan. Padahal pemakzulan itu udah ada pasal 7A dan 7B. Kejaksaan jangan berhenti pada misalnya kasus-kasus hakim yang melakukan korupsi melalui mafia pengadilan. Bagaimana dengan keluarga Jokowi? Kasus Bobi, kasus Kaisang. Prof Ikrar sendiri secara pribadi setuju apa enggak? Saya sangat setuju. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mengundang kembali narasumber yang rasanya yang salah satu yang paling sering sudah kita undang ke sini untuk memberikan pemahaman tentang dinamika politik terbaru, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Salam Pancasila dulu, Prof. Salam Pancasila. Terima kasih, Prof, sudah mau datang Sama-sama. kembali. Terima kasih juga udah diundang lagi. Prof, ya. Agak menghangat lagi masalah dinamika hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Yep. Mengemuka beberapa kejadian yang itu kemudian bagi banyak orang dibaca, ya ini bagian dari kemudian kelihatan mulai terlihat cracknya antara kedekatan antara Prabowo sama Jokowi ini. Ketika pertama kali beberapa purnawirawan yang orang sangat dihargai di lingkungan angkatan bersenjata memberikan surat secara resmi untuk mengajukan tuntutan, 8 tuntutan yang salah satunya kemudian meminta wakil presiden untuk dimakzulkan gitu ya. Dan ternyata itu tidak ditolak benar-benar oleh Prabowo. Iya. Didengarkan dan dibahas gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebetulnya itu kan pertemuan beliau-beliau itu pada bulan Februari kan. Sementara kita sekarang udah bulan Mei. Iya. Atau April lah kalau kemarin yang lagi rame-ramenya ya. Jadi apa yang ingin saya katakan itu adalah bahwa pemikiran tentang pemakzulan Gibran itu sudah ada pada sekitar bulan-bulan Januari. Iya. Apa artinya itu? Berarti kan itu baru 3 bulan. Iya. 100 hari lah. Ya, masa-masa bulan madunya gitu. Iya. Jadi itu ya. Dan saya juga kaget, oh rupanya udah lama juga ya. Bahwa pertemuan misalnya di rumah Pak Tri ya. Di daerah Menteng sana. Dan kemudian ada pembicaraan yang lebih serius gitu kan. Dan saya melihat juga ya. Itu para jenderal purnawirawan itu ya. Ada yang saya kenal secara pribadi. Ada yang saya kenal sebagai tokoh ya. Saya beri contoh misalnya kayak Jenderal Fahru Rozi itu sering dulu ya ketemu sama saya, bukan ketemu kebetulan kita janjian, enggak. Kebetulan karena beliau tuh rumahnya di daerah Cibubur sana dan saya juga di sekitar Cibubur, jadi kalau kita tidak lagi sengaja gitu ya. Tidak sengaja ya, beliau sama istrinya dan saya juga sama istri saya ketemu gitu kan, terus ngobrol kan. Atau dulu ya ketika masih menjelang 2004 ya, itu kan Pak Fahru Rozi itu kan wakilnya Pak Wiranto ya, atau tangan kanannya Pak Wiranto. Ya dulu ya kalau saya katakan bahwa misalnya ABRI akhirnya turun membantu demonstrasi mahasiswa, beliau tuh nggak mau mengatakan iya, tapi beliau cuma mengatakan ABRI turun tepat pada waktunya. Ya itulah. Saya nggak akan lupa lah omongan siapapun ya, tokoh-tokoh di Republik ini, walaupun saya nggak punya catatan ya, tapi otak saya tuh selalu merekam. Dan Pak Fahrur ya itu adalah orang juga yang sebetulnya sangat dekat juga dengan Luhut Binsar Panjaitan ya. Dan kebetulan juga pernah menjadi Menteri Agama. Walaupun Anda tahu ya, beliau kan disingkirkan dari jabatan Menteri Agama karena ada faktor yang dia nggak setuju karena kasus pembubaran kalau nggak salah
Hizbut Tahrir dan FPI ya. Karena buat beliau itu harus melalui pengadilan kan gitu. Jadi dan beliau memang tidak apa namanya itu aktif secara langsung lah dalam kaitan itu. Kemudian kalau kita lihat Pak Hanafi Asnan, saya juga nggak pernah ketemu ya, tapi saya tahu beliau adalah tokoh di dalam Angkatan Udara ya. Kita masih nyebutnya AURI ya. Dan kemudian juga kalau yang paling sering ketemu saya dulu Pak Slamet Subianto. Karena waktu awal-awal reformasi ya, saya suka ketemu sama beliau ya. Bukan saya dalam artian pribadi, tapi teman-teman Forum ya. membahas misalnya bagaimana reformasi TNI dan sebagainya. Pak Slamet itu kan dari Angkatan Laut ya. Waktu itu beliau belum menjadi KSAL, masih menjadi Asrena kalau nggak salah, Asrena Angkatan Laut lah. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain ya. Kalau Pak Tri ya. Iya, maka itu kan yang paling senior yang kemudian biasanya juga nggak terkenal sebagai jenderal yang cukup kritis gitu ya di lingkungan ini, tapi ikut bersuara. Gimana kalau membaca Pak Tri Sutrisno ikut? Pak Tri itu sebetulnya pernah melakukan satu pernyataan politik juga gitu loh. Saya beri contoh misalnya ya, ketika era SBY, waktu itu kan ada gerakan dari Hariman Siregar, yang Anda masih ingat judulnya itulah cabut mandat rakyat ya. Dan waktu itu saya mungkin satu-satunya pengamat politik yang menentang. Kenapa? Karena buat saya lagi-lagi nih kan saya ini kan pendekatannya idealisme, bukan realisme, bukan adu kekuatan, tapi idealnya itu seperti apa. Sistem presidensial itu sebetulnya pada saat itu ya, jangan lupa ini belum ada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi belum ada itu pasal 7A atau 7B ya. Sebab pasal 7A 7B itu kan lahir setelah adanya pemakzulan terhadap Presiden Gus Dur ya. Jadi itu yang harus Anda ingat. Jadi kenapa saya nggak setuju? Karena buat saya Anda 10.000 orang pun berkata seperti itu tidak mampu mengalahkan hasil pemilihan umum di mana Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu yang memilih ya itu lebih dari 60%. Jadi gitu loh, idealisme saya tuh masih lihat dari hasil pemilu. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa pemilu pada awal-awal reformasi ya, termasuk pemilu 99 ya, pemilu 2004 ya, itu di mata saya masih berjalan secara baik lah. Belum ada misalnya bagi-bagi amplop atau kemudian belum ada yang namanya bansos dipakai untuk memanipulasi suara dan sebagainya gitu kan. Jadi itu, dan Pak Tri pernah bicara juga soal itu. Dan walaupun di mata saya ya Pak Tri cuma ngomong ya harusnya memang ya Presiden SBY pada saat itu harus lebih baik lah dibandingkan Gus Dur yang pada saat itu kita tahu di-impeach ya oleh MPR gitu. Jadi itu yang kemudian saya lihat ya itulah Pak Tri Sutrisno. Tapi kalau Anda tanya sama saya bagaimana saya melihat Pak Tri Sutrisno, saya melihat beliau ini adalah orang yang benar-benar santun, yang benar-benar mengikuti aturan, yang benar-benar naik tangga ya dari bawah sampai kemudian menjadi Panglima TNI dan kemudian jadi Wakil Presiden ya. Ya, buat audiens kita mungkin yang masih lebih demografisnya lebih muda, Bro. Coba dijelaskan sedikit background atau konteks politik posisi Pak Tri dalam perjalanan Republik kita dulu seperti apa? Jadi ya Pak Tri itu ya ketika dia menjadi tentara muda, beliau tuh dapat tugas untuk kemudian bagaimana menggalang kekuatan ya untuk kemudian pemberontakan PRRI Permesta ya. Dan Pak Tri itu dikirim ke sana tinggal di rumah seorang ibu orang Minang kalau nggak salah ya. Dan kemudian dia jadi anak angkat dan kemudian
Kenapa saya salut dengan Pak Tri? Kenapa? Karena dia begitu sudah mendapatkan posisi yang agak penting ya, beliau datang ke rumah ibu angkatnya itu dan kemudian menyalaminya ya. Dan saya juga nggak akan lupa ya kuliah dari Ibu Miriam Budiarjo, itu dekan FISIP UI pada saat itu dan juga guru kami lah. Ya. Beliau mengatakan bahwa walaupun terjadi pemberontakan di Indonesia ya, itu kalau dalam kalimat Herbert Fate itu kan mengatakan bahwa the split in the army ya, jadi perpecahan di kalangan TNI khususnya Angkatan Darat brought the country to the brink of civil war. Ini yang kemudian bisa menimbulkan perang saudara. Kita jurang perang saudara. Lagi-lagi Anda jangan lupa ya, TNI pada saat itu belum menyatu, belum ada misalnya bahwa ini memiliki suatu akademi yang baik, misalnya Akademi Militer Nasional atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi belum ada ya. Ini kan sebagian besar dulu kan lahir dari yang namanya apakah itu PETA ataukah itu KENIL ataukah itu sukarelawan, bukan sukarelawan tapi ini apa laskar ya. Laskar itu bisa Laskar Persindo ya, dari sosialis, ada yang dari Islam, ada yang nasionalis, macam-macam ya. Jadi kemudian menyatu menjadi Tentara Nasional Indonesia ya. Dan yang itu kan baru ada menyatu dengan suatu sistem pendidikan yang lebih modern itu kan baru terjadi baru-baru lah gitu kan. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Makanya kemudian dan juga Anda jangan lupa ya bahwa tentara kita itu bukan tentara modern yang kemudian didanai oleh APBN yang dulu benar-benar seperti sekarang gitu kan. Maksud saya itu kan tentara kita dulu kan hidup ya dari bantuan rakyat kan gitu kan. Makanya kemudian tidak heran kalau kemudian mereka mengatakan bahwa dari rakyat gitu ya. Yang namanya tentara dengan masyarakat itu adalah ibarat air dengan ikan ya. Ikan nggak akan hidup di dalam air tanpa air gitu kan. Jadi itulah yang terjadi ya. Makanya kemudian hubungan antara tentara dengan rakyat itu tergantung pada bagaimana sikap mereka terhadap rakyat di berbagai wilayah di Indonesia. Dan Anda juga jangan lupa ya, dulu walaupun Nasution itu misalnya menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat, tapi kan pada saat itu ya, gara-gara tadi saya bilang anggaran itu tidak semuanya itu turun ke wilayah-wilayah secara baik, dan tidak sedikit mereka kan cari uang untuk itu sendiri kan. Makanya kemudian muncullah yang disebut dengan warlord itu ya. Jadi komandan ataupun panglima perang daerah lah. Makanya munculnya PRRI Permesta kan juga akibat itu. Misalnya antara lain ya, bahwa Soekarno pada saat itu dianggap udah mulai main mata dengan PKI ya, atau kemudian ada juga upaya-upaya CIA untuk melepaskan Indonesia dari Soekarno dan melepaskan Indonesia dari pengaruh. Bahkan ada yang ketangkep kan operatornya CIA saat itu. Oh iya. Nah, kembali ke perannya seorang prajurit Pak Tri Sutrisno, perwira muda ini tadi. Jadi ya kalau kita lihat ya, Pak Tri itu kan benar-benar naik dari bawah ke atas, dan kemudian ya ingatan saya memang tidak terlalu banyak tentang Pak Tri ya, kecuali yang kemudian dia menjadi tokoh. Pada saat itu mungkin kalau nggak salah dia jadi Pangdam Jaya atau jabatan cukup penting dalam kasus yang terjadi 1984, yaitu kasus Tanjung Priok. Ya. Dan Pak Tri adalah orang yang kemudian bisa menyelamatkan muka Angkatan Darat ya, karena kita tahu pada saat itu kan orang selalu melihatnya ke Pak Benny Murdani gitu kan. Dan kebetulan Pak Benny Murdani kan seorang Katolik gitu kan, yang kemudian ada tentara masuk ke masjid yang katanya pakai sepatu dan sebagainya ya. Dan salah satu yang korban itu adalah orang yang juga saya kenal dengan baik. Arif Biki. Bukan, Amir Biki.
Amir Biki itu kenapa saya kenal? Karena beliau dulu sering datang ke kantor Surat Kabar Kampus UI Salemba. Ya, beliau adalah orang yang lembut, ya, ngomongnya juga santun. Makanya saya kaget kalau kemudian beliau dikatakan sebagai salah satu tokoh dalam peristiwa Tanjung Priuk, gitu kan. Tapi ya itulah sejarahnya. Jadi Amir Biki kalau nggak salah berasal dari Makassar kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas saya mengenal beliau sebagai orang yang tutur katanya lembut dan santun ya. Makanya kalau kemudian katanya dia menjadi tokoh peristiwa Tanjung Priuk, buat saya mengherankan juga. Tapi intinya yang jelas Pak Tri muncul di situ dan kemudian kita tahu secara lambat tapi pasti kemudian muncul menjadi orang nomor 2 Ya. di Republik Indonesia itu ya. Dan Itu sebelum Pak Habibie ya berarti, Prof? oh iya, sebelum Wapres sebelum ya, Habibie ya. sebelum Habibie. Dan kita tahu ya di era Pak Harto itu kan apa namanya itu pemilihan atau pengangkatan wakil presiden itu tidak semuanya smooth ya. Kalau Anda masih ingat ya. Kenapa? Saya beri contoh misalnya waktu ada yang Pak Sudarmono mau jadi calon wakil presiden, kemudian ada yang menentangnya, ada seorang brigadir jenderal, saya masih ingat ya, langsung maju, kemudian dia menginginkan supaya jangan Pak Sudarmono karena dianggap ada suatu hal yang terkait dengan persoalan keluarga lah. Ya. Jadi ya begitu ya. Anda juga tahu ya mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan ya, Haye Naro ya, itu juga pernah pokoknya didorong-dorong supaya menjadi wakil presiden, tapi Pak Harto kelihatannya nggak begitu menerima lah gitu kan. Dan ya begitulah politik ya. Dan itulah apa istilahnya itu yang saya kenal Pak Tri itu seperti itu. Dan apa yang diucapkan oleh Pak Tri kepada wartawan ya, kalau nggak salah itu ada di Kompas TV atau di TV mana, beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah cawe-cawe atau mempengaruhi presiden atau wakil presiden dalam kaitannya dengan kenaikan pangkat ataupun jabatan untuk anak-anak saya atau untuk mantu saya. Yang disebut mantu itu adalah tentunya Ria Mizat Riyakudu ya. Beliau itu kalau nggak salah bukan mantan, ya mantan Panglima TNI ya, yang itu adalah anak mantunya Pak Tri ya. Dan setahu saya ya, itu Pak Tri juga adik iparnya, jadi adiknya Bu Tri Sutrisno itu juga kalau nggak salah terakhir pangkatnya bintang 2 di Angkatan Laut. Itu juga saya kenal secara pribadi ya, karena dulu saya sering ketemu beliau ya di era-era awal reformasi atau awal saya pulang dari Australia lah. Dan kemudian saya tahu saya juga anaknya Pak Ria Mizat Riyakudu itu kan juga menjadi perwira di TNI AD ya, masih muda lah. Dengan kemudian senior sekali Pak Tri Sutrisno ini menyediakan waktu dan pikiran untuk dalam tanda petik turun gunung lagi ke kancah politik gitu. Ini kan ngomong mau nggak mau kan disikapi sebagai sebuah sikap politik kan gitu, Bro. Apa yang sebenarnya menggelisahkan bagi mereka para senior? Anda minta saya ngomong terus terang atau kita harus? Ya harus terus terang, Bro. Kita kan kemudian menyediakan forum ini biar kita tidak dilabeli berbagai macam. Kalau Anda mendengarkan YouTube saya, tayangan-tayangan YouTube saya terus terang mulai kaget juga ya. Karena di dalam tayangan-tayangan YouTube saya itu ya, memang orang tidak bicara dalam memberikan tanggapan, tapi dalam bentuk tulisan. Komentar ya. Komentar. Dan komentarnya itu ya, selain yang memaki, tapi juga ada yang banyak yang positif ya. Dan di antara yang positif yang saya kaget itu adalah bagaimana mereka mengungkapkan secara berani tentang siapa itu Gibran. Ya. Apa yang saya maksudkan ya, saya beri contoh misalnya persoalan ijazahnya itu dipertanyakan lah ya. Dan kemudian apakah kemudian dia itu, makanya kalau masih ada orang yang sopan menggunakan kalimat secara jasmani dan rohani itu sehat. Atau kalau mau bertanya apa itu, tanya itu sehat ya. Ya itu tadi ya, bahwa
tidak sedikit orang sekarang udah berani loh ngomong di dalam tayangan YouTube ya, walaupun pendek-pendek ya, yang mempermasalahkan kenapa Gibran kok suka bengong ya, atau kemudian matanya juga seperti Kosong gitu kosong harapannya. ya. Dan kemudian ada juga yang memberitahu pada saya bahwa memang ada masalah dengan Gibran, yaitu ya ada juga ya, memang Prof nggak tahu bahwa dia itu di Singapura itu bukan sekolah, dia itu berobat gitu kan. Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan apa? Apa enggak? Silakan Prof, kalau itu menurut Jadi rehabilitasi dalam kaitannya dengan narkoba itu sekarang mulai dibuka ya. Dan kita juga lihat ya bahwa itu memang terjadi. Makanya ya kalau kemudian Pak Tri Sutrisno dan para purnawirawan itu mulai bicara ya, itu saya rasa ya itu karena memang mereka kemudian mendapatkan informasi-informasi yang tambah hari, tambah detik, tambah bulan, tambah tahun itu semakin terbuka. Jadi maksudnya, can you imagine? Anda bisa membayangkan Kak, kalau Indonesia ini kemudian dipimpin oleh seseorang dalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang memiliki informasi ya, oleh orang yang misalnya tidak jujur mengenai persoalan ijazah. Ya. Kemudian juga dia juga tidak jujur mengenai kesehatan dirinya. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Itu yang makanya saya berapa kali juga ngomong di YouTube ya, baik itu dalam apa istilahnya itu, dalam podcast semacam ini ya, bahwa saya hampir setiap saat ya itu juga mendoakan Pak Prabowo Subianto supaya satu ya itu ngomongannya supaya dibenerin lah, jangan asal ngebacot ya, jangan asal ngejeplak gitu kan. Jangan sering menggunakan kata endasmu gitu kan, atau kalimat-kalimat yang boleh dikatakan mengecilkan orang lain lah itu ya. Satu ya. Kedua, saya juga pengen supaya Presiden Prabowo Subianto itu ya antara omongan dia dengan kenyataan itu harus sesuai. nggak cuma nomor-nomor gitu ya. Bukan cuma omon-omon. Ya saya beri contoh misalnya waktu May Day kemarin ya, Hari Buruh ya. Anda bisa bayangkan dia mengatakan tidak akan ada lagi buruh yang di PHK. Satu. Tidak akan ada lagi yang disebut dengan part time atau dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Outsourcing. Outsourcing ya. Atau kemudian tidak akan ada lagi pokoknya orang yang pokoknya susah ya di Republik Indonesia ini selama saya berkuasa. Padahal kita tahu hari ini ya, kalau saya nggak salah, Kompas itu di dalam laporan utamanya itu menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, PHK meningkat ya. Itu kan klop tuh ya antara judul antara kalimat pertama ya bahwa ekonomi melambat, PHK meningkat ya. Itu berarti antara apa namanya itu hubungan kausalitas itu terjadi. Dan saya berapa kali mengatakannya, Pak Prabowo ingat jangan kemudian masih pengen terus aja memotong anggaran negara ya. Kan dia pengen memotong anggaran negara yang tadinya cuma 306 triliun ya. Nanti dicoba sampai 3 kali pemotongan menjadi 750 triliun ya. Kemudian Anda lihat ya bagaimana Danantara ini juga dipaksakan untuk terbentuk ya. Walaupun tidak sedikit kritik dari para ekonom ataupun political scientist kayak saya ya. Kenapa saya agak khawatir dengan Danantara? Karena Anda tahu ya, itu undang-undangnya itu harus benar dulu gitu kan. Pemilihan orang-orang yang menanganinya harus juga benar. Dan kemudian menempatkan orang siapa yang menjadi penasehat dari luar negeri juga harus benar juga. Kenapa? Karena Anda tahu ya, kan ada beberapa orang yang diangkat dari luar negeri. Saya beri contoh Thaksin Shinawat ya. Shinawat itu kalau di kita waktu belajar, saya waktu belajar politik Thailand
kita bukan Sinawatra tapi Sinawat. Sinawat. Terangnya nggak kebaca ya? Nggak baca. Dia memang pelaku bisnis ya. Dan dia kan dulu kan gara-gara dia jual perusahaan satelit dia atau apa namanya itu yang terkait dengan telekomunikasi, dia kemudian jadi masalah padahal itu kan milik dia sendiri. Kemudian satu lagi yang kalau nggak salah mantan Perdana Menteri Inggris ya, itu kalau nggak salah nggak jadi ya, saya nggak tahu Tony pokoknya. Blair itu ya. Tony Blair, jadi nggak dia kalau nggak salah nggak jadi ya. Atau kemudian siapa? Sekarang juga masuk nama Jeffrey Sachs. Ternyata kalau Anda dengarkan wawancara Jeffrey Sachs dengan seorang wartawan Amerika Serikat, khususnya 5 menit ke belakang, itu ternyata dia tidak pernah dihubungi untuk menjadi konsultan Danantara. Hanya dicatat aja namanya. Berarti namanya dicatut. Kemudian dia sebagai seorang ahli secara akademis ya dalam ekonomi internasional, itu tentunya dia hati-hati. Karena kalau yang disebut juga salah seorang Amerika ya, orang Amerika itu, saya lupa namanya itu dia memang bisnismen, pernah menjadi calon presiden Amerika Serikat ya dari partai independen gitu kan. Itu memang dia pemain. Tapi kok Jeffrey Sachs itu kan bukan pemain, dia memang pemikir. Pemikir bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan Cina dan kemudian bagaimana pertarungan antara Cina dengan Amerika Serikat ini siapa yang akan menang ya. Karena yang satu yang namanya itu private capitalism Amerika Serikat ya, sementara Cina itu state capitalism. Dan dalam beberapa kasus saya melihat state capitalism itu ternyata lebih berhasil dibandingkan dengan private capitalism. Oke, itu tadi doa keduanya ya, biar Jokowi Prabowo nggak hanya omong-omong. Yang ketiga Pak doanya kan selalu. Ya itu ya, kenapa ya supaya itu yang namanya pemerintahan ini jalanlah antara apa yang dibutuhkan oleh rakyat dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi jangan kebijakan itu hanyalah sebuah hasil impian, ya, bukan hasil sebuah kajian ilmiah. Ya, kenapa? Ya, bukan karena saya ini akademisi makanya saya mengutamakan apa yang disebut dengan research based policy. Ya, jadi kebijakan yang atas dasar riset. Sekarang kalau Anda lihat ya, Prabowo masih ngotot mengenai koperasi merah putih, ya enggak? Dananya 5 miliar. Dana per tahun dari yang namanya pemerintahan desa itu cuma 1 miliar, kalau nggak salah ya. 1 miliar berarti 5 tahun paling enggak itu desa itu tidak akan ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur ya, karena ini difokuskan kepada anggaran yang disebut dengan kedaulatan pangan ya. Jadi bagaimana kita bisa swasembada pangan. Dan Pak Prabowo sekarang berapi-api bahwa sekarang produksi beras kita, produksi jagung kita ini sudah melimpah. Sampai kemudian berita di harian Kompas juga ya itu mengatakan kalau nggak salah atau di televisi saya pernah lihat ya, itu sekarang Malaysia katanya akan mengimpor beras dari Indonesia. Pertanyaan saya, itu benar atau enggak? Ya. Kenapa saya bertanya gini? Jangan sampai ya, ini yang tadi kalau kita tadi ngomongin soal ekspor nikel yang ke Cina ya, di Cina tercatat, di Indonesia ternyata tidak gitu. Jangan sampai misalnya ya, kalau misalnya kita punya riset dalam bidang pertanian, kita tahu di kabupaten mana saja yang kemudian hasil panennya itu berapa ton ya atau berapa kuintal ya, itu bisa kita tahu lah ya. Dan kemudian tiba-tiba wah langsung kita kayaknya udah kelebihan ya. Padahal kalau kita lihat masalah panen atau kebutuhan beras Indonesia itu kan harus dilihat bukan cuma pas lagi panen aja, tapi bagaimana nanti kalau kita udah masuk ke musim kering, ya enggak? Atau kemarin musim hujan berapa
namanya sawah-sawah atau padi itu yang kena pusuh, ya. Jadi hal-hal semacam itu ya, Mas ya. Nah, apa yang kemudian dengan resiko Pak Presiden Prabowo ini tidak terkendala kemudian sebagai presiden, apa yang paling membuat para senior ini khawatir dengan kalau itu persoalan itu kita tahu ya, Anda suka atau tidak suka ya, tapi adalah suatu real politik atau kenyataan politik ya. Bahwa Gibran itu memang naik tidak dengan suatu sistem politik yang katanya demokratis, ya enggak? Tadi makanya kenapa saya bilang beda pemilu misalnya presiden pertama, kedua ya, ketika misalnya Susilo Bambang Yudhoyono itu terpilih menjadi presiden. Memang mungkin saja ada kecurangan, tapi nggak sebombastis di era Jokowi ya. Nggak terstruktur. Ya, saya ngomong begini terus terang ya, karena Anda tahu ya, permainan partai coklat atau partai polisi ya itu memang sangat dahsyat pada kapan 2019 ya. Itu yang harus kita ketahui ya. Kemudian bagaimana dia bermain untuk pemilu presiden pada 2019, pemilu kepala daerah pada 2020 ya, dan kemudian kemarin juga ya pemilu presiden pada 2024 ya, dan juga pilkada 2024. Ini bukan persoalan antara TNI dan Polri itu terjadi persaingan berat, bukan. Buat saya bukan itu. Tapi janganlah kemudian kita memaksa anak kita untuk dimajukan padahal dia tidak memiliki keterampilan untuk memerintah. Nggak punya kapasitas ya. Ya, Anda lihat ya, Jokowi itu kan Anda mau sebut wawancara dia dengan wartawan periset dari Australia kayak ya, yang kemudian mengatakan anak saya nggak terjun ke politik kok, mereka semuanya pedagang ya. Tapi si penulis itu ya, saya lupa namanya, dia udah bilang bahwa dia pasti akan membangun apa yang disebut dengan dinasti politik ya. Dan Anda jangan lupa ya, di dalam sejarah keluarga presiden, semua presiden Republik Indonesia itu selalu mengalami suatu persoalan ketika anak-anaknya itu tidak memiliki kualitas ilmu yang cukup ya, dan dia lebih banyak main di bidang ekonomi ya ketimbang dalam bidang intelektual ya. Maksud saya ya, Pak Harto juga ngalamin kan ketika anak-anaknya udah dewasa, menikah, tiba-tiba wah akhirnya bisnis ya. Fine, tapi kan Anda tahu ya, Pak Harto yang cuma masuk ke politik kan cuma Mbak Tutut aja. Paling sama istrinya Prabowo ya. Tapi kalau kita lihat ya, itu Luhut aja ya. Luhut itu pernah cerita sama saya loh, ya, bukan bohong saya. Tanya Pak Luhut benar nggak omongannya Ikrar? Dia bilang kita harus lihat dong Kras, Ohir kita ini maksudnya Jokowi ya, ini benar-benar udah berhenti untuk dirinya sendiri. Dia tidak kemudian membiarkan anak-anaknya untuk masuk ke dalam bisnis pemerintahan ya, dan kemudian mengambil keuntungan dari situ. Apa yang terjadi kemudian ya? Bagaimana misalnya seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta ya, Pak Ubed ya. Pak Ubed ya, itu Ubaidillah Badrun itu bercerita bagaimana yang namanya Kaisang dapat duit hampir 100 miliar rupiah ya, yang kemudian dia belikan saham jumlahnya sampai puluhan juta ya, dan itu hasil dari penelitian dia mengatakan ya bahwa dia dapat duit dari si A atau si B ya, dan kemudian untuk apa ya, macam-macam ya, termasuk juga Bobby juga demikian ya. Mungkin Gibran juga sama aja itu. Jadi apa yang ingin saya katakan, apa yang dikatakan Pak Luhut bahwa
yang namanya Jokowi itu benar-benar Berhenti. humble ya. Dan ini yang ketika saya kemarin nonton sajaknya Rama Sarita ya, saya bilang gila juga si Rahman, benar ini yang dia bacakan benar ya, yang menunjukkan orang yang humble, yang itu duduk di pesawat aja di bangku ekonomi, nggak taunya keserakahannya auzubillah min zalik ya, bahkan Rama bilang sampai ke tingkat korupsinya dan sebagainya. Dan ini benar-benar terjadi, Bung. Makanya kenapa di dalam YouTube saya tuh ada yang mengatakan kejaksaan jangan berhenti pada misalnya kasus-kasus hakim yang melakukan korupsi melalui mafia pengadilan. Bagaimana dengan keluarga Jokowi ya? Kasus Bobi, kasus Kaisang, kasus misalnya anak putrinya Jokowi atau bahkan Gibran Rakabuming Raka sendiri ya. Apakah dia juga kemudian berbisnis yang sekarang juga Anda tahu ya, sampai ke persoalan Sritex saja udah mulai muncul ya. Walaupun tadi lagi-lagi saya ingin mengatakan saya ini masih orang yang presumption of innocence lah. Jadi kita praduga tidak bersalah dulu tak bersalah dulu ya. Tapi itu harus dilakukan. Kenapa kita nggak pernah melakukan? Kenapa Korea Selatan bisa melakukan itu dan kemudian korupsi pada tingkatan jabatan tinggi itu bisa berkurang? Atau Xi Jinping lah yang mengatakan misalnya sediakan 100 peti mati ya, sisakan 1 buat saya ya, dan 99 itu digunakan kalau ada pejabat negara yang korupsi. Dan akibatnya Anda tahu kan, berkurang korupsi di Cina. Nah, yang menarik juga kemudian bagi diskurs publik itu, tuntutan ini tidak hanya dinilai sebagai tuntutan yang tidak punya bobot atau angin lalu begitu saja. Karena ternyata Presiden Prabowo tidak serta-merta atau tidak secara tegas menolak. Itu kan yang kemudian juga ramai. Meskipun tidak muncul dari komentarnya Presiden langsung, tapi melalui Jenderal Wiranto yang setelah menghadap. Pak Wiranto itu. Nah ini mengindikasikan apa? Kenapa Presiden tidak serta-merta menolak gagasan ini atau usulan ini? Satu hal ya, bahwa Pak Wiranto itu masih menggunakan kalimat-kalimat yang sangat hati-hati. Biar gimana pun Pak Wiranto ini bukan cuma tentara tapi juga jadi politisi ya. Terbangnya juga tinggi juga. Terbangnya sebagai calon presiden juga pernah cukup tinggi gitu kan. Dan saya kenal baik lah dengan Pak Wiranto. Bukan karena saya sering ketemu ya, tapi paling enggak di era reformasi itu kami juga suka berdiskusi sama beliau. Termasuk bagaimana menyelesaikan kasus demonstrasi mahasiswa 98 dan sebagainya. Beliau itu adalah orang yang mau mendengar dan mau berdialog dengan kami lah pada saat itu. Dan kemudian teman saya yang namanya Rai, yang organisasinya itu 5. Bung Ray Rangkuti. Ray Rangkuti juga ngomong juga ya di suatu podcast ya, yang mengatakan bahwa saya perhatikan Pak Prabowo itu kelihatannya tidak menentang pernyataan dari para jenderal-jenderal Wirawan itu ya, yang menentang secara keras itu kan Luhut. Dia nganggap kampungan kalau ada yang mau memakzulkan. Padahal pemakzulan itu udah ada pasal 7A dan 7B. Kenapa itu ada? Karena jangan sampai yang namanya MPR atau politik itu melakukan pemakzulan ya sembarangan seperti yang terjadi pada kasus Gus Dur. Kan gitu ya. Dan apakah itu bisa? Bisa, menurut saya bisa ya. Satu ya, misalnya bagaimana pencalonan dia sebagai calon wakil presiden melalui misalnya cawe-cawe siapapun itu ya ke Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang lalu. Kemudian bagaimana tadi saya katakan penggunaan sarana dan juga anggaran negara ya, yang saya bilang melalui bansos dan sebagainya, itu kemudian akhirnya memenangkan Prabowo Gibran ya.
Anda jangan lupa ya, itu menteri-menteri kan bilang terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak, kan begitu kan, seakan-akan itu duit nenek moyangnya Jokowi itu kan, dari kantongnya sendiri ya. Saya berani ngomong ini, dan cuma saya juga menyayangkan kenapa menteri-menteri seperti Sri Risma hari ini atau juga Menteri Keuangan ya Sri Mulyani itu ketika dia diminta pendapatnya di dalam sidang Mahkamah Konstitusi itu nggak ada yang berani ngomong terus terang bahwa memang ada persoalan di situ. Dan Luhut juga baru ngomong kan, dia bilang itu bansos itu setengah dari bansos yang 500 triliun itu menghilang, menguap kemana nggak tahu. Harusnya dari dulu dia ngomong kan. Jadi begitu, dan buat saya lagi-lagi ini bukan cuma persoalan kita tidak memberikan kesempatan kepada anak muda untuk maju ya. Kan anak muda itu kan tidak harus misalnya masih 35 tahun atau 30 tahun atau 25 tahun. Tapi kalau perlu nanti dalam pembuatan undang-undang pemilu presiden itu perlu ada kalimat yang menyatakan anak muda yang sudah punya pendidikan yang cukup dan pengalaman politik yang baik ya. Makanya kenapa saya bilang sama anak saya, kalau kamu jadi mahasiswa jangan cuma jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Kamu harus mendalami bagaimana kehidupan mahasiswa itu sebenarnya. Kamu harus aktif, kalau perlu kamu ikut demonstrasi. Ini benar, ini saya katakan pada anak-anak saya yang waktu itu masuk UI. Membangun kapasitasnya gitu ya. Karena apa? Karena dengan begitulah kita tuh akan memiliki kematangan di dalam berpikir mengenai bagaimana kita bernegara. Ya. Iya, itu poin itu yang persis kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan rekam jejak yang memang sampai hari ini belum terbukti ya, Pak. Wapres kita ini dulu waktu ini megang akun medsos yang namanya Fufu Fafa itu kan, yang dalam berbagai macam unggahannya ada nggak kaitan dengan itu? Kemudian itu kita indikasikan sampai ke sekarang gitu, sehingga Prabowo itu merasa bahwa ya ini kasus Fufu Fafa itu ya, walaupun dia tidak mengakui bahwa itu miliknya, yang jelas adiknya si Kaisang Pangarep ngakuin itu punya kakaknya. Ya. Kedua ya. Apa yang diomongkan di dalam medsosnya Fufu Fafa itu semuanya boleh dikatakan atau sebagian besar nggak ada yang baik-baik lah. Baik tentang Prabowo Subianto, baik tentang keluarga Prabowo Subianto ya, yang dia bercerai itu kan dengan Titi Soeharto, dan kemudian ataupun tentang anak dari Prabowo Subianto. Itu Mas Didit itu sebetulnya bisa mengajukan suatu tuntutan melalui pengadilan ya. pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seperti yang sekarang Jokowi lakukan terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa dan Dr. Rismon gitu kan. Kalau buat saya ya, itu ya tindakan Joko Widodo yang katanya selama mahasiswa itu orangnya lembut, nggak pernah marah ya. Kalau Anda dengerin dari teman-teman yang kata satu angkatan di Fakultas Kehutanan, siapa bilang Jokowi nggak marah? Ya, lihat pernyataan-pernyataan yang selalu berulang. Kesabaran saya ada batasnya, itu kata kunci ya. Dan saya benar-benar marah, saya benar-benar terhina, benar nggak? Kalau Anda lihat ya, dalam kasus misalnya yang terbaru lah ya, ijazah palsu dan skripsi palsu ya. Itu yang komentar di YouTube saya macem-macem ya. Itu Prof, bisa aja skripsinya tuh asli loh. Cuma emang bikinnya bukan tahun 85 ya kan, tapi 2018 gitu kan. Memang ada yang mengatakan itu ya. Tapi kemudian ada juga yang mengatakan itu diedit terakhir 16 April 2025 kan begitu ya. Sekarang kalau memang Jokowi itu punya ijazah asli, Kenapa nggak ditunjukkan? Kalau yang ditunjukkan itu adalah ijazah yang kemudian dia tunjukkan ini kepada wartawan, saya jamin itu palsu. Kenapa saya jamin itu palsu? Karena sudah ada kajian secara forensik yang mengatakan itu bukan foto dia, dan kemudian cap itu tidak berada di atas foto dia ya.
atau kemudian juga nama Joko Widodo kok hurufnya kecil banget gitu kan dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Fakultas Kehutanan UGM ya. Dengan respon itu kan kemudian ada seolah-olah ya mulai orang membaca memang Presiden Prabowo sudah ada mulai renggang gitu dengan Jokowi, dan itu seolah-olah dikuatkan dengan ya nyebutnya apa ya, insiden atau apa, putra Panglima Pak Tri Sutrisno kemudian dimutasi dari jabatannya yang oleh media, oleh pengamat disebut sebagai itu intervensi Jokowi, dan kemudian dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Nah, ini ada benang merahnya nggak antara responnya para purnawirawan tadi dengan Pak Tri Sutrisno yang paling senior di situ dengan dinamika yang terkait dengan pemutasian Jenderal Kunto ini? Saya tidak tahu persis ya apakah kemudian Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti, atau orang-orang duduk di dalam Wanjakti itu mengikuti perkembangan politik Indonesia atau enggak. Satu. Saya juga enggak tahu persis ya apakah kemudian ada tekanan dari Jokowi kepada Panglima TNI ya agar anaknya Pak Tri itu diganti. Kayak semacam sanksi tidak langsung kan gitu kan. Saya juga nggak tahu persis ya apakah kemudian Presiden Prabowo Subianto kemudian benar-benar marah ya karena adanya mutasi jabatan terhadap anaknya Pak Tri. Karena kan Luhut kan berapi-api, nggak ada tuh saya saksinya. Pertanyaan saya, emang Pak Luhut ada di situ? Di Wanjaktinya. Bukan maksud saya, apakah Pak Luhut ada ketika misalnya Prabowo itu mengatakan bahwa itu mutasi ini nggak benar gitu misalnya, dan itu bagaimana kok Luhut udah kayak punya kamera di mana-mana atau dia ada di mana-mana ya, kemudian bisa mengatakan bahwa nggak ada itu Prabowo marah gara-gara putusan mutasinya anaknya Pak Tri gitu kan. Dari mana dia tahu? Kalau dia memang in person ya, dia memang ada di situ fine. Mungkin benar, tapi kalau kemudian dia juga cuma dapat informasi, nggak tahu. Tapi lagi-lagi buat saya ya, yang namanya seorang bintang 3 itu kalau kemudian dimutasi itu tentunya yang namanya presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia itu harus tahu lah. Sudah level politik kan. Iya, jadi itulah ya, dan saya juga melihat ya mungkin konsen dari bapak-bapak kita yang menyuarakan supaya Gibran itu dimakzulkan ya, itu bukan cuma persoalan politik antara Prabowo dengan Jokowi, bukan. Tapi ini adalah persoalan masa depan bangsa ya. Saya setuju dengan pernyataan Prabowo mengatakan inilah saatnya anak muda diberikan tanggung jawab untuk masa depan bangsa. Benar. Pertanyaan saya, siapa yang kemudian bisa menguji apakah calon presiden ataupun calon wakil presiden itu benar-benar tadi saya katakan sehat jasmani rohani. Apakah misalnya RSPAD itu benar-benar mau memberikan suatu resume dari hasil tes kesehatan itu ya. Apakah kemudian ada hal-hal lain yang kemudian boleh dikatakan meragukan. Tapi Anda juga harus tahu masalah hasil tes kesehatan itu adalah urusan boleh dikatakan ini rahasia pribadi seseorang. Tapi yang ingin saya katakan ini bukan persoalan dinasti, Bung. Ini persoalan nasib bangsa yang sedang mengalami suatu kesulitan dari hantaman apa yang disebut dengan situasi politik internasional, situasi politik ekonomi internasional, situasi sosial dan juga macam-macam internasional ya. Yang kalau kemudian kita tidak punya namanya presiden dan wakil presiden yang benar-benar siap menghadapi berbagai peristiwa itu benar-benar sangat menakutkan. Karena
memang lagi-lagi ini kan semacam gejala umum yang orang kemudian kalau mencari datanya memang agak bermasalah karena memang itu tidak tersedia secara karena matahari kembar itu kan memang tidak bisa diingkari, Bro. Sekarang sedang terjadi gitu ya. Orang semuanya, hampir semuanya mengatakan seperti itu, merasakan. Dan kemudian fenomena-fenomena ini kan kemudian dibaca sebagai tarik-menarik antara kedua matahari. Karena satu misalnya Prof, di tuntutan itu katanya sejatinya itu ada 9, ada poin tuntutan ke-9 yang kemudian tidak diikutkan. Bunyinya katanya adili Jokowi kan gitu kan. Nah, tapi karena untuk demi menjaga biar ini didengarkan Prabowo itu sama-sama enak ngunyahnya gitu, yang adili Jokowinya dicoret, tapi yang turunkan Gibran tetap. Nah, pertanyaan terakhir penutup forum ini Prof. Gimana kira-kira gambaran, ya katakanlah dalam waktu dekat atau mungkin menengah ini dinamika hubungan antara Prabowo dan Jokowi ini apakah semakin rame atau ada resolusi yang lain? Karena misalnya beberapa bulan yang lalu beberapa minggu yang lalu setelah Lebaran ada dinamika lain yang kemudian itu juga menurut saya cukup penting. Prabowo ketemu dengan Bu Mega yang itu katanya tidak disukai juga oleh pihak Solo kan gitu. Nah, ini kira-kira membacanya gimana, Prof? Ya, Anda pasti tahu lah ya bahwa keinginan Prabowo bertemu dengan Bu Mega ini itu bukan pertemuan pertama gitu. Maksud saya akhirnya terjadi pada hari apa lupa saya. Ya beberapa di setelah Lebaran Ya, kemarin. tapi yang jelas itu pada saat bulan Oktober 2024 itu udah pernah. Setelah terpilih setelah dilantik ya? Setelah dilantik itu kan ada pertemuan ya, dan saya dengar ya dari ya teman dekat saya lah ya, dan juga orang dekat Megawati itu bicara bahwa itu Mas ya, itu mobilnya Pak Prabowo itu udah masuk ke wilayah daerah Tengku Umar. Tapi kemudian putar balik gara-gara ada ancaman dari geng Sulu yang katanya membuka rahasia pribadi Prabowo Subianto. Yang kemudian saya bilang, itu kan rahasia itu udah pernah menjadi suatu alat politik Jokowi pada 2019 ya. Maksud saya pada pemilu 2019. Tapi yang namanya Prabowo pasti juga punyalah rahasia tentang Jokowi, punya juga rahasia tentang Gibran. Kenapa kemudian takut kan? Buka aja. Kalau kita ngitung dari sisi persoalan siapa punya rahasia apa gitu kan. Sandranya lebih kuat Ya, mana gitu ya. dan kemarin ya itu juga kan kita baru tahu ya besoknya ya bahwa ya benar tadi malam ada pertemuan dan itu kan kayaknya tertutup sekali. Maksud saya benar-benar dirahasiakan banget gitu kan. Tapi buat saya tampaknya itu Prabowo melihat enough is enough. Ya. Cukup adalah cukup. Udah cukup nih, saya udah bulan ke-7 ya. Masa kemudian mau ikut terus ngikutin apa maunya Jokowi. Makanya kalimat pertama pada hari Senin kemarin pada saat sidang kabinet paripurna hari Senin Ya. 5 Mei kemarin ya. Mei ya. Ya. 2025 itu adalah bahwa saya bukan presiden boneka Jokowi ya. Saya akan selalu misalnya melakukan suatu diskusi dengan misalnya mantan-mantan presiden seperti misalnya dengan SBY, dengan Megawati, bahkan dia bilang kalau Gus Dur masih hidup, Bung Karno masih hidup atau Pak Harto masih hidup, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Tapi buat saya itu memang penting diutarakan oleh Jokowi. Dan buat saya Oleh Prabowo maksudnya. oleh Prabowo. Ini memang penting, kenapa demikian? Karena selama ini selalu dikatakan bahwa seakan-akan Prabowo itu masih menjadi dalam tanda kutip bukan cuma boneka, tapi kadang-kadang kacung gitu kan. Jadi ya nggak enak lah gitu kan. Atau masih menteri yang harus ikut perintah presiden dan sebagainya. Dan buat saya juga ya, Anda jangan lupa ya, di kalangan teman-teman aktivis pro demokrasi ya, yang selama ini juga udah kesel
sama Jokowi khususnya terkait dengan Gibran ya. Ini kan sekarang makin berkembang ya. Persoalan Fufu Fafa dibahas kembali ya. Persoalan bagaimana dia terpilih menjadi wakil presiden bahas kembali ya. Kenapa demikian? Ini bukan apa istilahnya ini suatu yang kampungan menurut Luhut Binsar Panjaitan ya, tapi ini adalah suatu perjuangan mengembalikan demokrasi di Indonesia yang sudah tercabik-cabik, yang sudah dihancur leburkan oleh siapa? Oleh seorang sipil namanya Joko Widodo. Dan itu secara tidak langsung itu tersurat waktu kemarin Wapres ini bikin konten, Prof, ya. Like-nya dan dislike-nya kemudian jauh lebih banyak dislike, dan kemudian di konten berikutnya itu saking gemesnya mungkin beli bot like, Prof. Jadi kemudian ketika view-nya itu baru 4.000, dislike-nya itu sudah duluan 40.000 gitu. Nah, kira-kira mungkin itu hanya sekedar kemudian menggambarkan bagaimana mindset publik gitu ya terhadap. Oh ya, dan buat saya analisis dari Dr. Tifa ya itu masuk akal. Nah, saya ingin tanya penutupnya gini. Dengan kemudian sudah bergulir suara para purnawirawan ini yang tentunya mereka juga punya gerbongnya masing-masing, punya pengaruhnya masing-masing, entah di lingkungannya, di keluarganya, bahkan mungkin di adik-adik kelas angkatannya. Kalau ini tidak terrespon dengan positif sesuai dengan keinginan mereka, artinya tetap kekeh ini terjadi, Wapres bertahan. Bagaimana kemudian, apa yang dampak yang kemudian secara politik ini akan terjadi di Indonesia? Jadi ada catatan penting ya dari saya ya. Satu hal bahwa mereka menyebut dirinya himpunan ya. Himpunan Jenderal Purnawirawan dan bukan merupakan gabungan Iya. Gabungan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ataupun Persatuan Iya. Purnawirawan. Jadi itu memang lintas angkatan, lintas generasi. Bukan gitu. Sebab kalau mereka menggunakan kata himpunan, bukan persatuan, himpunan itu cuma orang berhimpun. Tapi kalau menggunakan kata Persatuan Purnawirawan, itu adalah organisasi ya. Misalnya kayak PPAD, PPAU, PPAL ataupun PP Polri misalnya kan. Itu kan organisasi resmi. Mereka juga tampaknya tidak ingin ini kemudian dipandang sebagai gerakan politik dari Persatuan Purnawirawan ya, yang kemudian bisa dilihat oleh masyarakat atau diinterpretasikan oleh masyarakat bahwa akan terjadi kudeta dari para purnawirawan atau purnawirawan ini yang menggerakkan. Tapi makanya kemudian jangan kaget kalau kemudian ada juga kan Persatuan Purnawirawan yang kemudian membuat pernyataan. Tapi buat saya pernyataan itu bukan antara pro dan kontra. Buat saya itu adalah pernyataan agar masyarakat tidak melihat bahwa akan ada kudeta dari para purnawirawan TNI, Polri ya terhadap Gibran Raka Buming Raka melalui pemakzulan. Tapi juga tidak benar bahwa pemakzulan itu inkonstitusional. Pemakzulan itu konstitusional karena ini ada pasalnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yaitu tadi saya katakan pasal 7A, pasal 7B ya. Dan kemudian kalau itu ternyata akhirnya ada paling enggak 2 fraksi di DPR mengajukan 20 orang. Iya, jumlahnya cuma sedikit 20 orang disetujui oleh misalnya Mahkamah Konstitusi, didukung oleh 3/4 anggota MPR yang hadir, selesai. Prof Ikrar sendiri secara pribadi setuju apa enggak? Saya sangat setuju. Tapi secara konstitusional ya. Terima kasih banyak. Karena buat saya akan berbahaya kalau kemudian Republik Indonesia yang kita cintai ini dipimpin sama orang yang tidak bisa berpikir secara jernih selama 24 jam. Mudah-mudahan jadi panduan buat kita bahwa itu bukan tuntutan
yang inkonstitusional gitu. Kita tersedia mekanismenya sehingga kemudian itu tidak akan mengganggu ketatanegaraan dan sebagainya. Ikutin aja suatu prosesnya seperti yang ada di dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 itu yang sudah diamandemen. Makasih banyak Prof. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya untuk tema-tema berikutnya. Makasih. Salam Pancasila, Pak. Salam Pancasila.